Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nggawe video iki khusus tak gawe kanggo Kang Min, Mbak Atik lan Pak Sigit. Ben ora bingung. Soale setiap hari saben dina kuwi takon piye carane buka mata batin, kepiye carane ngaktifno mata ketiga, piye carane nggunakno trawangan. Kabeh kuwi padha. Cuma istilahnya sing beda-beda. Mata batin utawa mata ketiga utawa indera keenam utawa trawangan, intine kuwi melihat atau merasakan atau mengembangkan daya kemampuan diri untuk mendeteksi sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata kasat kita, atau mendeteksi sesuatu yang tersembunyi juga disebut non materi. Sementara indera keenam bukanlah ilmu mistis atau ilmu klinik, tapi hanya kemampuan seseorang yang sudah dikembangkan. Jadi semua orang itu sebenarnya bisa atau mempunyai kemampuan trawangan, tidak peduli mereka itu siapa. Ora peduli iku Kang Min, ora peduli Mbak Atik, kabeh iku iso. Bila kita belum menguasai trawangan atau indera keenam, berarti kemampuan kita dalam hal ini belum aktif atau belum berkembang. Dan berkembangnya kemampuan indera keenam setiap orang itu berbeda-beda. Artinya, walau beberapa orang mengaktifkan dan berlatih dengan cara atau teknik yang sama untuk mengembangkan indera keenam, pasti hasilnya berbeda antara Kang Amin, Mbak Atik, tetap beda. Gak iso podo. Hampir sebagian orang salah kaprah tentang terbukanya indera keenam atau mata batin atau trawangan. Kebanyakan mereka menganggap dengan terbukanya daya kekuatan itu kita bisa melihat gaib atau jin dengan kasat mata, atau cukup melihat dengan mata telanjang, seperti kita melihat orang atau melihat benda materi dan lain-lain lah. Jin atau gaib iku makhluk kasat mata. Mereka iku jenisnya non materi. Sementara mata kita yang kita pakai untuk melihat termasuk benda yang materi, benda materi. Secara logika, apa bisa benda materi bertemu atau bersentuhan atau berinteraksi dengan yang bersifat non materi? Tentunya ora iso toh. Jadi, terbukanya mata batin, indera keenam, bukan melihat dengan mata kasat, tapi melihat dengan mata batin, yaitu dengan bantuan cakra ajna, atau bisa disebut dengan mata ketiga. Dan seringnya kegagalan untuk belajar trawangan bukan pada ilmunya, tapi pada pikiran kita sendiri, pada pengertian yang salah atau kurangnya mencerna penjelasan yang pernah saya jelaskan atau yang pernah Mbak rungokke. Apakah kita tidak bisa melihat gaib atau jin dengan mata telanjang? Jawabannya iso, aku jawab iso. Tapi pengertiannya bukan melihat kayak melihat benda materi. Untuk bisa melihat jin atau gaib atau setan lah, gunake mata telanjang, tidak bisa dilakukan atau kita kehendaki setiap hari, setiap saat, atau semau kita. Ada beberapa hal yang menyebabkan kita untuk melihat jin atau hantu dengan mata telanjang, dan penglihatan ini juga berbeda-beda. Pengertiannya antara orang satu dengan orang yang lainnya. Mungkin kita melihat atau merasa paranormal yang menguasai trawangan dengan sempurna bisa melihat dengan kasat mata, atau seorang anak indigo mempunyai bakat
penglihatan dengan mata terbuka. Emang benar mereka melakukan dengan mata telanjang atau mata biasa, tapi pada dasarnya tetap mereka melihat dengan mata batin. Bahkan gambaran atau apapun yang mereka lihat itu sebenarnya juga dengan mata batin, karena sudah bisa konsentrasi dan memfokuskan ke satu titik cakra atau mata ketiga. Mereka tidak perlu lagi menutup mata. Jadi seolah-olah mereka melihat dengan mata telanjang. Itu yang sebenarnya bukan mata telanjang sih sebenarnya. Saya ngerti gini, cakrane gini. Lah, kita baru belajar sudah mencoba seperti itu, mana mungkin bisa. Sampai kapanpun juga nggak akan bisa menguasai terawangan atau mata batin dengan teknik apapun. Isian model apapun, metode apapun, hasilnya tetap aja nol, percuma. Semua itu ada tahapan, bukan langsung, dan nuruti kemauan kita sendiri atau menuruti nafsu kita. Semakin kita bernafsu untuk menuruti kemauan kita sendiri atau menuruti nafsu kita, semakin kita bernafsu untuk menguasai terawangan, semakin tertutup pula kemampuan kita. Karena setiap bentuk ketegangan otot saat terawangan adalah akan menutup titik cakra Anda, dan kegagalan yang Anda dapat itu wis mesti. Meski sebagian orang bisa melihat dengan mata telanjang dan tampak nyata, itu juga bisa. Tapi ada sebab terbentuknya sebuah kejadian, mata kasat kita bisa melihat dan menangkap sosok gaib itu. Bisa juga karena ada pertemuan atau selarasnya energi yang menebal dan energi gaib yang menebal, maka dengan penebalan energi akan membentuk sosok atau wujud dari hantu tersebut atau setan atau jin. Tapi kejadian iki ora bakal iso dibaleni meneh. Ora bakal iso dikehendaki sesuai kemauane awake dhewe. Saat kita ritual atau wirid, dengan ritual secara otomatis energi kita semakin membesar atau mempengaruhi energi sekitar, termasuk energi alam gaib. Dengan bersentuhannya energi kita yang besar, maka akan terjadi interaksi energi kita dengan energi gaib. Dengan begitu, sosok gaib mendatangi kita atau bisa kita lihat. Biasanya dilakukan orang yang menarik pusaka atau orang yang sedang memanggil jin. Jadi apapun bentuknya tentang terawangan atau mata batin atau mata ketiga atau cakra ajna, tetap dengan mata batin, bukan dengan mata kasat. Tidak semua orang yang sudah terbuka indera keenamnya atau sudah aktif mata batinnya bisa melihat gaib seperti melihat alam nyata. Kadang-kadang kita melihat jelas, kadang-kadang agak buram, kadang-kadang ya juga samar, atau kadang hanya merasakan saja, merasakan energinya, merasakan suaranya, mendengarkan suaranya. Itu semua bukan ilmunya bukan ilmumu sing kurang. Kok ora jelas kaya ndek wingi, kak ngono. Kadang kan iso ngono, kadang jelas, kadang ora. Semua itu gara-gara faktor pikiran utawa jine utawa HIP dhewe kuwi mau sing lagi nutupi awake, nutup dirine biar ora iso dilihat dengan jelas. Kesimpulannya, kita belajar terawangan atau mengaktifkan mata batin tidak harus melihat gaib, jin, setan dengan kasat mata. Walau Anda bisa merasakan keberadaannya atau mendeteksi segala sesuatu dengan pikiran, dengan rasa, dengan radar tangan, sekalipun sudah bagian dari terbukanya indera keenam atau bisa dikatakan sudah aktif indera keenamnya. Selanjutnya bisa Anda kembangkan sendiri kemampuan Anda sampai pada tingkatan makrifat atau penglihatan tingkat sempurna. Ya. Sesok
yen wis rene dolan rene tak wari carane gawe minyak khusus kanggo ngaktifke mata batin utawa mata ketiga. Tapi kuwi kudu secara langsung, gak iso yen aku gawe video kaya iki no, gak iso. Kudu secara langsung, mengko tak wari carane ngracik, carane ngasmai, carane nggunakno. Ya wis, videone ngene tok wae. Nek isih ana sing urung mudeng, ya mengko takon ora apa-apa. Insyaallah engko nek aku iso utawa ngerti ya tetep tak jawab. Ya wis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.